Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang asosiasi antara dua variabel. Nah, ukuran-ukuran apa saja yang ada dalam statistik yang bisa digunakan untuk melihat asosiasi atau hubungan antara dua variabel. Asosiasi antara dua variabel biasanya muncul ketika seseorang bertanya, misalnya, adakah hubungan antara minum susu setiap pagi dengan kesehatan fisik? Atau mungkin ada yang bertanya juga, apakah peningkatan suhu akhir-akhir ini mengikuti peningkatan karbon dioksida dalam atmosfer? Yang lain mungkin akan bertanya, apakah ada kaitan antara penampilan fisik seseorang dan kemungkinannya untuk memperoleh pekerjaan? Saya yakin masih cukup banyak contoh-contoh yang lain, sehingga teman-teman bisa memikirkan contoh yang lain. Nah, variabel yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini itu adalah variabel kontinum dan kategori. Kita akan mulai dari variabel kontinum terlebih dulu. Nah, bagaimana cara mengukur atau cara menampilkan hubungan antara dua variabel kontinum? Yang pertama adalah dengan menggunakan presentasi grafis, yaitu dengan menggunakan scatter plot. Lalu yang kedua dengan menggunakan presentasi numerik dengan beberapa koefisien korelasi. Kita mulai dari yang pertama, presentasi grafis, yaitu berupa scatter plot. Scatter plot merupakan grafik yang menggambarkan hubungan dua variabel dengan menampilkan plot atau bisa disebut juga titik yang letaknya ditentukan oleh tiap nilai dari kasus pada variabel X dan Y. Jadi misalnya pada contoh ini, titik yang muncul ada di dalam grafik ini itu adalah seseorang atau sebuah kasus dengan nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan 8. Nah, jika ada kasus yang lain, maka kita tinggal menambahkan titik yang ada di dalam grafik ini. Nah, misalnya saya punya sebuah latihan. Teman-teman bisa mencobanya sendiri, menggambar menggunakan misalnya kertas milimeter atau menggunakan apa saja. Ada dua data, dua variabel, yaitu X dan Y. Lalu cobalah misalnya teman-teman membuat gambar scatter plot dengan menggunakan data ini. Nah, silahkan nanti kemudian setelah digambar mencocokkannya dengan gambar ini. Ini adalah hasil scatter plot yang dihasilkan dengan menggunakan komputer dari data yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, apa saja informasi yang dapat diberikan oleh sebuah scatter plot? Informasi yang pertama adalah informasi terkait dengan arah hubungan. Maksudnya arah hubungan ini adalah apakah hubungan antara kedua variabel itu saling selaras atau bertolak belakang. Yang dimaksud dengan selaras itu maksudnya ketika seseorang memiliki nilai X yang tinggi dibandingkan orang yang lain, maka nilai Y orang tersebut cenderung lebih tinggi juga dibandingkan nilai orang lain. Seandainya ada orang yang memiliki nilai X lebih rendah dari seseorang yang lain, maka nilai orang tersebut di variabel Y-nya akan cenderung lebih rendah juga dibandingkan orang yang lain. Nah, arah yang selaras ini disebut dalam statistik disebut memiliki arah yang positif. Nah, gambar yang ditunjukkan di sini ini memberikan gambaran mengenai hubungan yang memiliki arah positif. Jadi peningkatan X itu akan diikuti juga dengan peningkatan Y. Nah, selain arah yang positif, juga ada arah yang negatif. Arah negatif ini berarti variasi antara X dan Y itu saling bertolak belakang. Misalnya,
ketika seseorang memiliki nilai X yang lebih tinggi dari orang yang lain, nilai Y orang tersebut cenderung lebih rendah daripada nilai orang yang lain. Misalnya seseorang A begitu ya, memiliki nilai yang lebih tinggi daripada B, maka skor Y dari A justru cenderung lebih rendah daripada skor Y dari si B. Nah, itu adalah arah yang negatif. Arah yang positif ditunjukkan dengan gambar poin titik-titik yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, sementara arah negatif, korelasi atau hubungan dengan arah negatif, itu ditandai dengan titik-titik atau plot yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Selain arah, kita juga bisa melihat kekuatan dari hubungan antara kedua variabel. Kekuatan ini digambarkan dengan seberapa besar sebaran dari titik-titik plot di dalam grafik ini. Ketika hubungan antara kedua variabel itu kuat, maka sebaran scatter plotnya itu akan cenderung semakin sempit. Ketika hubungan antara kedua variabel itu lemah atau mungkin bahkan sangat lemah, maka gambar dari scatter plot itu akan cenderung melebar. Semakin sempit sebuah scatter plot, ini berarti hubungan antara kedua variabel makin kuat. Ketika grafik scatter plot menggambarkan sebuah garis, jadi ketika semua titiknya itu ada dalam satu garis lurus gitu, ini berarti hubungan antara kedua variabel menjadi sangat-sangat kuat, bahkan bisa dikatakan hubungan yang sempurna. Nah, tentu saja dalam psikologi itu sulit sekali untuk menemukan dua variabel yang memiliki hubungan yang seperti ini, yang sangat kuat seperti ini. Nah, selain kekuatan hubungan, informasi yang ketiga yang bisa kita peroleh adalah bentuk dari hubungan. Di dalam gambar ini, bentuk hubungan antara X dan Y itu bersifat linear. Artinya, kenaikan atau perbedaan antar X itu memiliki asosiasi yang sifatnya linear dengan perbedaan antar Y. Bentuk-bentuk yang lain misalnya adalah bentuk-bentuk yang kuadratik misalnya, atau logistik, ada lagi yang eksponensial. Bentuk-bentuk hubungan kuadratik misalnya itu akan digambarkan dengan scatter plot yang berbentuk seperti huruf U. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kalau saya hendak membandingkan antara dua variabel, hubungan antara dua variabel yang satu dengan yang lain, misalnya saya ingin membandingkan mana yang lebih kuat antara hubungan intelijensi dengan prestasi belajar atau hubungan antara sosial ekonomi, status sosial ekonomi dengan prestasi belajar, mana yang lebih kuat? Nah, akan sulit rasanya ketika kita hanya mengandalkan scatter plot. Dengan mengandalkan scatter plot, kita hanya bisa mengira-ira, khususnya apabila hubungan antara kedua variabel itu memiliki nilai yang berdekatan dengan hubungan antara kedua variabel yang lain. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan sebuah koefisien yang bisa menggambarkan lebih akurat tentang kekuatan hubungan antar kedua variabel. Nah, misalnya ini adalah koefisien korelasi product moment, salah satu koefisien korelasi yang sangat banyak digunakan. Rumus koefisien korelasi product moment melibatkan yang sebuah ukuran yang disebut sebagai kovarian. Nah, ini adalah lambang dari kovarian.
Kemudian rumus korelasi produk momen didapatkan dari membagi kovarian dengan standar deviasi dari masing-masing variabel. Nah, di sini karena saya menggunakan lambang sigma, maka rumus ini adalah rumus ketika kita berasumsi menghitung korelasi di populasi. Ketika kita berasumsi atau kita sedang menghitung korelasi produk momen di sampel, maka denominator dari rumus ini, rumus kovarian ini, bukan lagi N, melainkan N-1. Dan denominator dari sigma X atau standar deviasi dari X dan Y-nya itu juga adalah N-1. Nilai korelasi produk momen itu bergerak dari negatif 1 hingga 1. Angka korelasi produk momen negatif 1 itu berarti hubungan antara X dan Y itu memiliki arah negatif dan sangat kuat atau bahkan sempurna. Nilai korelasi produk momen sebesar positif 1 ini berarti hubungan antara kedua variabel memiliki arah yang positif dan kekuatannya itu sempurna. Artinya dia jika digambarkan dalam sebuah scatter plot, maka hubungan antara kedua variabel ini akan membuat sebuah garis yang solid gitu ya, mengarah dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, sebagai latihan kita bisa mencoba menerka gambar A, B, C, D. Jika kita hitung data ini dengan menggunakan korelasi produk momen, maka berapa besarnya angka yang akan kita dapatkan? Kita bisa melihat A, B, C, D itu semuanya bersifat positif. Lalu A itu memiliki hubungan yang sangat-sangat lemah, jadi dia tersebar gitu ya. Kemudian huruf yang B, grafik yang B itu menggambarkan arah hubungan yang cukup jelas, cukup kuat. C juga semakin kuat, sementara D itu lebih lemah daripada B dan C, tetapi lebih kuat daripada A. Nah, mari kita coba lihat jawabannya. Oke. Yang A, kita bisa lihat bahwa korelasi antara kedua variabelnya lemah gitu ya. Ini berarti jika dihitung koefisien korelasinya dia akan mendekati 0. Sementara koefisien korelasi untuk data grafik B itu 0,554. Jadi cukup kuat korelasinya. C lebih kuat lagi yaitu 0,709. Sementara D itu ada di antara A dan B. Jadi dia tidak sangat kuat, tetapi juga tidak sangat lemah. Nah, angka korelasi sebesar 0,326, sekitar 0,3 itu memang dianggap sebagai angka korelasi yang moderat. Sementara angka korelasi 0,5 atau lebih besar itu dianggap sebagai angka korelasi yang cukup tinggi. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus menggambar scatter plot jika kita bisa mendapatkan koefisien korelasi produk momen? Permasalahan utama dengan hanya menggunakan korelasi produk momen adalah kita tidak dapat melihat bentuk hubungan dari kedua variabel. Kita hanya bisa mengetahui informasi mengenai arah dan kekuatannya. Nah, kita bisa lihat di dalam gambar ini, gambar A, B, C, D. Jika teman-teman saya minta untuk menerka berapa besarnya korelasi antara X dan Y dari setiap grafik di bawah ini. Oke. Mungkin akan ada yang berpikir bahwa angka korelasi dari A itu sangat kuat,
lalu B cenderung mungkin ya lumayan kuat, lalu C mungkin bisa juga kuat, lalu D yang paling lemah misalnya. Nah, cukup mengejutkan bahwa angka korelasi dari 4 data ini itu sama. Jika saya hitung nilai koefisien korelasi produk momennya, semuanya menghasilkan angka sekitar 0,8. Bagaimana mungkin? Karena koefisien korelasi produk momen memiliki kelemahan dalam hal memberikan informasi terkait dengan bentuk hubungan. Koefisien korelasi produk momen itu hanya dapat melaporkan secara akurat ketika bentuk hubungan antara kedua variabel bersifat linear. Ketika bentuk hubungan tidak bersifat linear, maka dia memiliki ketidaktepatan dalam melaporkan besarnya hubungan. Selain itu, koefisien korelasi produk momen juga sangat dipengaruhi oleh outlier atau nilai ekstrim. Oleh karena itu, meskipun data D misalnya, kita bisa lihat bahwa hampir seluruh data itu berada di tepi kiri, dan jika saya hitung tanpa memperhatikan titik di sebelah kanan, maka besar korelasinya akan sama dengan 0. Tapi begitu saya masukkan data yang ada di sebelah kanan ini, maka angka korelasinya menjadi 0,8. Oleh karena itulah, meskipun kita melaporkan koefisien korelasi produk momen, sangat penting juga untuk menunjukkan gambar dari scatter plot hubungan antara kedua variabel ini agar kita tidak mislead, tidak mengambil kesimpulan yang keliru terkait dengan data yang kita miliki. Berikutnya adalah contoh lain dari ilustrasi untuk menggambarkan perlunya scatter plot di gambar. Baik A dan B, jika saya hitung menggunakan koefisien korelasi produk momen, keduanya melaporkan angka koefisien sama dengan atau mendekati 0. Tapi kita bisa lihat sebetulnya di dalam gambar ini bahwa hubungan antara A dan B pada gambar B, maksud saya X dan Z pada gambar B itu tidak bersifat linear. Jadi dia merupakan kuadratik tetapi terbalik, ya. U terbalik. Ini artinya hubungan antara X dan Z itu cenderung positif hingga pada titik tertentu, lalu dia berbalik menjadi negatif. Nah, jika melihat gambar ini sebetulnya kita bisa melihat sebuah garis, itu artinya hubungan antara X dan Z sangat kuat untuk gambar B. Nah, cara lain untuk menampilkan atau memberikan gambaran tentang hubungan antara kedua variabel dapat juga ditunjukkan dengan menggunakan regresi, analisis regresi. Analisis regresi memiliki pertanyaan yang lebih dalam daripada korelasi produk momen. Jadi pertanyaan yang muncul yang kiranya bisa dijawab dengan menggunakan analisis regresi adalah bagaimana jika saya ingin memprediksi suatu variabel dengan menggunakan variabel lain. Misalnya dalam contoh asosiasi di awal tadi, berapa banyak gelas susu yang harus saya minum agar kesehatan saya meningkat hingga katakanlah 10%, atau berapa besarnya karbon dioksida yang ada di dalam udara sehingga peningkatan temperatur suhu di atmosfer itu meningkat misalnya 1,5 derajat Celcius. Ini berarti ada variabel yang diprediksi yang kemudian disebut sebagai kriterion atau variabel respon, kadang-kadang juga disebut sebagai variabel dependent. Lalu ada variabel yang memprediksi atau prediktornya, atau kadang-kadang juga disebut sebagai variabel independent. Nah,
regresi, analisis regresi dan rumus yang kita gunakan di dalamnya itu akan memberikan sebuah garis dengan sebuah persamaan seperti itu, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X. Nah, persamaan ini merupakan persamaan yang terbaik yang dapat menggambarkan atau merepresentasikan hubungan antara kedua variabel dalam data. Nah, rumus untuk mencari garis regresi yang pertama adalah mencari beta 1. Nah, beta 1 ini sering juga disebut sebagai slope atau kemiringan, tingkat kemiringan. Nah, beta 1 bisa dihitung dengan cara ini, dengan rumus ini, atau juga bisa dihitung dengan cara yang seperti ini. Nah, kita juga bisa melihat bahwa beta 1 itu merupakan hasil bagi antara kovarian X dan Y dengan varians dari X. Jadi kalau korelasi produk momen itu merupakan pembagian antara kovarian dari XY dibagi dengan standar deviasi X dikali standar deviasi Y, maka beta 1 itu adalah kovarians dari XY dibagi varians dari X tanpa melibatkan Y sama sekali di bagian denominatornya. Oleh karena itu kita juga bisa menemukan beta 1 dengan cara menghitung korelasi produk momennya lalu dikali standar deviasi Y dibagi standar deviasi X. Nah, setelah kita menemukan beta 1 atau tingkat kemiringan atau disebut sebagai slope, kita juga bisa menghitung rumus untuk kita bisa menghitung beta 0. Beta 0 ini disebut sebagai intercept. Intercept merupakan titik di mana garis regresi itu berpotongan dengan nilai Y, dengan sumbu Y. Atau secara formal didefinisikan sebagai besarnya Y ketika X sama dengan 0. Nah, pertanyaan berikutnya adalah lalu seberapa baik gitu, garis regresi yang kita miliki ini dalam memprediksi Y. Seberapa baik garis regresi yang kita peroleh misalnya dari data perubahan iklim untuk memprediksi peningkatan suhu rata-rata di atmosfer. Nah, besarnya atau seberapa baik garis regresi dalam memprediksi ini itu digambarkan dengan atau ditunjukkan dengan menggunakan R kuadrat. Jadi ketika kita menghitung korelasi produk momen kemudian kita kuadratkan, maka besarnya hasil kuadrat ini itu menggambarkan seberapa baik garis regresi dalam memprediksi Y. Nah, secara formal angka R kuadrat itu diinterpretasi sebagai seberapa besar dalam bentuk persen variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variasi X. Semakin besar variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variasi X, itu berarti menggambarkan garis regresi yang kita miliki semakin baik dalam memprediksi Y. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, lalu apakah kita bisa bicara tentang hubungan kausal? Ketika misalnya saya ingin tahu apakah X menyebabkan Y atau X mempengaruhi Y. Misalnya ketika saya minum susu, benarkah susu itu kemudian yang membuat saya menjadi sehat? Atau misalnya akhir-akhir ini ketika kasus COVID, apakah benar menggunakan masker itu bisa
menghindarkan kita dari penularan COVID. Contoh yang lain, misalnya, apakah menambah jam belajar itu dapat meningkatkan prestasi belajar saya? Nah, semua pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hubungan kausal. Kemudian pertanyaannya, jika X berkorelasi dengan Y, dapatkah dikatakan X mempengaruhi Y? Lalu mengapa? Jawabannya itu tidak bisa. Sekalipun kita menggunakan analisis regresi, informasi yang kita peroleh dari analisis regresi itu tidak jauh berbeda dari korelasi produk momen. Informasi tambahan yang kita miliki dari regresi hanya terkait dengan prediksi Y dengan menggunakan X. Ini artinya, jika kita bisa memprediksi Y dengan menggunakan X, tidak selalu berarti bahwa X lah yang menyebabkan Y. Nah, mengapa demikian? Karena ketika kedua variabel, baik X maupun Y itu saling berkorelasi, atau bahkan bisa memprediksi, sebetulnya ada 3 kemungkinan alternatif penjelasan mengapa kedua variabel ini berkorelasi. Penjelasan yang pertama tentu saja memang X mempengaruhi Y. Jika X mempengaruhi Y, maka X akan berkorelasi dengan Y. Penjelasan yang lain mengapa korelasi antara X dan Y itu besar, atau ada korelasi antara X dan Y, itu adalah karena Y yang mempengaruhi X. Misalnya, beberapa waktu yang lalu sempat dilaporkan dalam Yahoo News bahwa orang-orang yang memakan coklat semakin banyak, memiliki frekuensi memakan coklat yang besar, itu cenderung memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi juga. Nah, dengan cara melaporkan di dalam artikel tersebut, seolah-olah si penulis hendak mengatakan memakan coklat lebih banyak inilah yang menyebabkan tingkat depresi meningkat. Nah, kita sebenarnya bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan-jangan orang-orang yang memiliki tingkat depresi yang tinggi, yang lebih tinggi, itulah yang membuat mereka mengkonsumsi coklat semakin banyak. Artinya, jika data yang kita miliki hanya hubungan antara X dan Y, maka sebetulnya kita tidak dapat menentukan siapa yang mempengaruhi siapa. Nah, penjelasan ketiga itu adalah ada sebuah variabel lain, sebut saja Z gitu ya, yang mempengaruhi X dan Y bersamaan. Misalnya, contoh yang paling kuat menurut saya itu adalah contoh terkait dengan jam tangan dan jam HP dan jam misalnya sekretariat atau jam di sebuah kantor. Nah, jika saya hanya melihat antara jam tangan saya dan jam di kantor, maka korelasi antara keduanya itu akan sangat tinggi. Bahkan jika keduanya merupakan jam yang baik, ya, baterainya dirawat dengan baik begitu, maka korelasi antara jam tangan saya dan jam kantor akan sama dengan 1. Nah, tapi bisakah saya katakan bahwa jam tangan saya yang membuat jam kantor menjadi seperti itu, atau bahkan jam kantor yang membuat jam tangan saya menjadi seperti ini? Tentu saja tidak, karena sebetulnya ada variabel ketiga yang disebut dengan waktu yang membuat jam tangan saya dan jam tangan kantor itu berkorelasi. Contoh yang lain itu adalah
ketika beberapa tahun yang lalu, cukup lama, dikenal atau sempat merebak informasi berkaitan dengan Mozart Effect. Ide dari Mozart Effect itu kurang lebih adalah jika seseorang anak, bahkan ketika anak ini masih bayi dan ada dalam kandungan, itu diperdengarkan musik Mozart, maka intelijensinya akan meningkat, akan menjadi lebih baik. Artinya ada hubungan antara mendengarkan musik dengan intelijensi. Dalam hal ini bahkan hubungannya bisa disebut hubungan kausal. Mendengarkan musik Mozart membuat atau menyebabkan seorang anak memiliki intelijensi yang lebih baik. Nah, kesimpulan ini itu diperoleh dari sebuah riset yang di dalamnya si peneliti itu mengambil siswa-siswa yang ada dalam sebuah sekolah yang mengikuti ekstrakurikuler musik klasik dan kemudian dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti ekstrakurikuler musik klasik. Kemudian nilai intelijensi mereka dalam penelitian itu sebetulnya kemampuan spasial itu diperbandingkan. Nah, setelah dibandingkan ternyata mereka yang bermain musik klasik memiliki intelijensi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti musik klasik. Lalu disimpulkan, ternyata musik klasik ini membuat seseorang memiliki intelijensi yang lebih baik. Namun demikian, penelitian ini mengabaikan satu hal penting, yaitu mereka yang bisa bermain musik klasik biasanya berasal dari golongan kelas menengah ke atas, sementara mereka yang memilih tidak mengikuti musik klasik cenderung berasal dari golongan kelompok menengah ke bawah. Artinya ada variabel Z yang tidak diperhitungkan dalam kesimpulan ini, yaitu status ekonomi sosial, yang dalam banyak sekali penelitian ditemukan bahwa status ekonomi sosial itu bisa memprediksi atau bahkan dianggap berkorelasi sangat kuat dengan prestasi belajar, berkorelasi kuat juga dengan intelijensi. Misalnya karena berasal dari status dari sosial ekonomi yang lebih tinggi, maka si anak dari golongan ini akan bisa memperoleh asupan gizi yang lebih baik, memperoleh stimulasi yang lebih banyak, dan mungkin memperoleh pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, kemudian ini yang sebetulnya mempengaruhi atau menyebabkan kelompok ini memiliki intelijensi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memilih ekstrakurikuler selain musik klasik. Nah, informasi terkait hubungan kausal itu sangat lemah atau sangat tidak dapat diperoleh dari koefisien korelasi produk momen maupun regresi. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita memiliki lebih dari satu prediktor? Dari contoh-contoh yang saya berikan di depan, semuanya menggunakan hanya satu prediktor sebagai hanya satu variabel sebagai prediktor dari variabel Y. Bagaimana kalau kita punya lebih dari satu prediktor? Nah, ini kita tidak akan bahas dalam kesempatan ini. Kita akan membahasnya dalam kesempatan lain ketika kita bicara tentang regresi ganda atau multiple regression. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan hubungan antara dua variabel kategorik? Salah satu cara yang cukup baik dalam menggambarkan hubungan antara dua variabel kategorik adalah tabel dua arah atau dua jalur. Kalau dalam bahasa aslinya itu adalah two-way table. Nah, statistik yang dijadikan acuan adalah frekuensi atau presentasi kemunculan dari kategori. Misalnya,
di dalam tabel ini ada sebuah penelitian untuk melihat manakah di antara treatment A dan treatment B yang memberikan hasil cukup baik. Nah, misalnya dari treatment A itu ada 273 yang berhasil, 227 tidak berhasil. Sementara treatment B itu yang berhasil 289, yang tidak berhasil ada 61. Oke. Nah, kemudian dari tabel ini ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh, yaitu informasi terkait dengan distribusi dari setiap variabelnya atau disebut dengan marginal distribution. Itu yang ada di sel yang diwarnai warna oranye. Nah, itu adalah marginal distribution-nya. Misalnya ada sekitar 66,1% dari mereka yang mengikuti penelitian yang berhasil untuk memperoleh treatment. Treatmentnya memberikan hasil yang memuaskan. Sementara sekitar 39,9% yang bisa dianggap tidak terlalu memuaskan. Nah, dari keseluruhan ini, dari 850 orang ini dalam penelitian ini, 58% itu masuk dalam treatment A, lalu yang 41,2% masuk ke dalam treatment B. Sel yang diwarnai biru itu adalah sel yang merupakan proporsi atau frekuensi dari kemunculan setiap sel. Nah, setiap sel ini merupakan gambaran dari distribusi yang bersama-sama atau distribusi join antara kedua variabel. Jadi misalnya sel yang pertama 0,321 itu adalah 32,1% dari seluruh partisipan yang mendapatkan treatment A dan berhasil. Sementara 34% sebelah kanannya itu adalah mereka yang mendapatkan treatment B dan berhasil, artinya memiliki hasil yang memuaskan, dan seterusnya. Nah, semua sel yang ada di dalam yang diwarnai dengan warna biru ini adalah sel-sel yang menggambarkan joint distribution atau distribusi bersama-sama antara dua variabel. Nah, biasanya ketika bicara tentang hubungan atau asosiasi antara dua variabel, maka joint distribution ini yang kemudian dilihat. Selain keduanya, ada yang disebut dengan conditional distribution. Nah, conditional distribution itu adalah distribusi dari satu variabel yang terdapat pada salah satu kategori dari variabel lain. Misalnya, kita lihat yang berwarna merah. Yang warna merah ini adalah conditional distribution dari setiap treatment. Jadi misalnya yang treatment A 0,546 atau 54,6% dari treatment A, mereka yang mendapatkan treatment A itu memberikan hasil yang memuaskan. Sementara 45,4%-nya itu memberikan hasil yang kurang memuaskan. Nah, mereka yang ada di treatment B dapat dikatakan 82,6% itu memberikan hasil yang memuaskan. Sementara hanya sekitar 17,4%-nya itu yang memberikan hasil kurang memuaskan. Nah, kita bisa melihat di sini dengan melihat ini bahwa mereka yang memperoleh treatment A itu cenderung memiliki atau memberikan hasil yang kurang memuaskan gitu, dibandingkan dengan treatment B. Mereka yang ada dalam treatment B itu cenderung lebih banyak yang berhasil atau lebih banyak memberikan hasil memuaskan. Nah, asosiasi antara treatment dan keberhasilan ini juga dapat dilihat dalam atau dari conditional distribution ini. Lalu apakah kita bisa mempercayai begitu saja two-way table seperti ini? Apakah ada keterbatasannya? Nah, ada sebuah kasus, ini
kasus real, tetapi kemudian saya sederhanakan saja agar menjadi lebih mudah dapat dilihat dengan lebih jelas gitu ya. Ada sebuah kasus, sebuah universitas dituntut, diajukan ke pengadilan karena dianggap melakukan diskriminasi terhadap perempuan, terhadap pelamar atau calon mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian karena ada tuntutan seperti itu, lalu pengelola universitas berusaha untuk menunjukkan bukti bahwa mereka tidak melakukan diskriminasi sama sekali. Lalu mereka menunjukkan bahwa jumlah atau persentase dari pria dan wanita yang diterima di universitas tersebut itu sama. Dari 3.500 pria, 82,5% itu diterima. Begitu juga dengan yang wanita. Dari 3.200 pendaftar wanita, 82,5%-nya diterima. Kemudian pengelola universitas mengatakan, well, lihat datanya, ini data real, tidak ada diskriminasi. Nah, apakah benar demikian? Jika kita gali lebih jauh, anggap saja kita hanya punya 2 fakultas di dalam universitas itu untuk membuatnya menjadi sederhana. Nah, jika dilihat dalam setiap fakultas, kita bisa melihat, misalnya untuk fakultas yang pertama, jumlah pendaftar pria secara keseluruhan adalah 3.200, yang diterima adalah 2.600 atau 81,25%. Sementara mereka yang berjenis kelamin wanita, dari 800 pelamar 620-nya itu yang diterima atau 77,5%. Ini artinya persentase wanita yang diterima lebih kecil daripada persentase pria yang diterima. Nah, bagaimana dengan fakultas yang kedua? Ternyata fakultas yang kedua juga memiliki pola yang sama. Dari 300 pria yang mendaftar, 288 diterima atau sekitar 96%. Sementara pada jenis kelamin wanita, 2.400 pendaftar, hanya 2.020 yang diterima atau 84,2%. Artinya lagi-lagi persentase jumlah wanita yang diterima di fakultas kedua ini itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah atau persentase dari pria yang diterima. Meskipun jika kita hitung secara keseluruhan, maka besarnya persentase wanita secara total dan besarnya persentase pria secara total yang diterima itu sama, yaitu 82,5%. Tetapi ketika dilihat di dalam setiap fakultas, maka terjadi ketimpangan seperti ini. Nah, fenomena ini yang kemudian disebut sebagai Simpson's Paradox. Jadi ketika kita hanya melihat secara umum saja, data yang kita lihat kemudian cenderung memberikan informasi yang berbeda dengan data yang kita lihat seandainya kita lihat lebih detail. Nah, oleh karena itu, di dalam analisis data, penting kiranya buat kita untuk melihat data sedetail mungkin untuk menghindari adanya kesimpulan yang keliru yang diakibatkan oleh misalnya Simpson's Paradox ini. Lalu bagaimana dengan variabel kontinum? Apakah ada fenomena yang sama? Ya, di dalam variabel kontinum, misalnya dalam regresi atau korelasi product moment, kita bisa mengalami hal yang kurang lebih sama juga. Ketika misalnya kita hanya melihat korelasi antara dua variabel secara umum saja, mengabaikan variabel yang relevan yang lain, maka kesimpulan yang kita peroleh bisa keliru. Misalnya, ada sebuah penelitian yang melihat hubungan antara frekuensi terapi, jadi seberapa banyak dia melakukan terapi, seseorang melakukan terapi,
dengan kecenderungan orang itu melakukan bunuh diri. Nah, jika kita hanya melihat dua variabel ini saja, maka kita bisa melihat pola yang positif, korelasi yang positif. Tetapi, jika kita menambahkan variabel lain ke dalam analisis, yaitu tingkat depresi, maka petanya jadi berubah sangat banyak. Misalnya kita bisa lihat di antara mereka yang memiliki tingkat depresi ringan, yaitu yang dengan scatter plot yang diberi warna salmon, merah muda, gitu ya. Mereka yang memiliki tingkat depresi ringan, ketika frekuensi terapinya meningkat, kecenderungan bunuh dirinya juga makin menurun. Artinya mereka yang memiliki frekuensi terapi lebih banyak dibandingkan orang lain akan memiliki tingkat kecenderungan bunuh diri yang lebih rendah daripada orang lain. Artinya hubungannya negatif. Bagaimana dengan mereka yang tingkat depresinya sedang? Tingkat depresi yang sedang juga memiliki pola yang sama, pola hubungan yang sama antara frekuensi terapi dan kecenderungan bunuh diri, yaitu berkorelasi negatif. Begitu juga dengan yang tingkat depresi tinggi. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kita tahu bahwa ada hubungan yang positif sebetulnya antara tingkat depresi dan tingkat kecenderungan bunuh diri. Artinya, mereka yang memiliki kecenderungan untuk bunuh diri lebih tinggi, itu adalah mereka yang memiliki tingkat depresi yang cukup tinggi. Nah, kita juga tahu bahwa seseorang yang memiliki tingkat depresi yang cenderung tinggi akan cenderung memiliki atau dijadwalkan untuk melakukan terapi yang semakin banyak. Nah, dengan adanya hubungan seperti ini membuat seolah-olah banyaknya terapi itu memiliki korelasi yang positif dengan tingkat kecenderungan bunuh diri. Jika kita mengabaikan tingkat depresi di dalam analisis, maka kita akan mencapai sebuah kesimpulan yang keliru. Oleh karena itu penting kiranya untuk memperhatikan juga variabel-variabel penting lain atau yang relevan yang lain untuk dimasukkan dalam analisis agar kita tidak mengalami kesalahan pengambilan kesimpulan. Demikian kiranya paparan saya terkait dengan hubungan antara dua variabel. Kita akan bertemu lagi dengan topik yang lain yang kiranya juga menarik untuk dibahas. Sampai jumpa.